Utamanya sih karena kebetulan pas ada lowongan untuk magang ya. Dan alhamdulillahnya ini tuh sesuai dengan prodi yang apa yang aku ambil gitu loh. Ada capek ya, kita liputan atau syuting gitu. Ada momen kadang kita jadwal padat sampai bikin gak bisa nafas. Sampai nggak bisa nafas ya? Kalau aku sih ekspektasiku dulu itu pasti tiap kalau magang tuh pulangnya malam. Oh, ekspektasinya malah pulang malam ya? Iya. Kita ngeliput dan di sana banyak ketemu sama wartawan-wartawan yang tentunya udah senior. Jadi kita benar-benar ngerasain atmosfernya jadi seorang wartawan gitu. Itu pengalaman yang berkesan banget sih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BTS. BTS kali ini akan dipandu oleh saya, Bagus Panji, dan kita sudah kedatangan dua wanita cantik. Siapa dia? Ini dia. Perkenalan dulu ya, dari yang paling pojok dah. Dan siapa, dari mana? Halo semuanya, aku Agustin Penidi Astuti, mahasiswi PKL di Dinkominfo Purworejo dari Universitas Jenderal Sudirman. Halo. Yang satunya? Perkenalkan, nama saya Farah Maulia Indah Sukma, saya PKL di Dinkominfo Purworejo, saya dari Universitas Tidar. Halo. Mbak Agustin? Ya. PKL dari mana, Mbak? Dari Unsud. Oh, dari Unsud ya? Ya. Berapa bulan PKL di Kominfo? Kurang lebih 1,5 bulan dari tanggal 1 Februari kemarin sampai tanggal 16. Sampai dari 1 Februari Iya. sampai tanggal 16. Iya, 16 Maret. Berarti udah hampir 1 bulan lebih ya? Iya. 1 bulan lebih. Untuk Farah. Ya, Mas. Farah ini dari Universitas Tidar. Universitas Tidar. Berapa lama untuk PKL di Dinkominfo Purworejo? Kalau aku 1 bulan, tapi maksudnya itu sama kayak Agustin, Sama kayak tanggal Agustin? 1 Februari, tapi selesainya tanggal 5 Maret. Oke, Mbak Farah. Awal mula Mbak Farah bisa PKL di Dinas Kominfo itu seperti apa? Apakah mengajukan atau memberi surat dari kampus untuk Dinas Kominfo atau seperti apa? Kalau dulu itu aku mau masuk ke Dinas Komunikasi Informatika ini tuh, aku tanya dulu ke Pak Wori yang ke Pak ada Wori. di depan. Terus katanya suruh masukin surat dulu. Terus abis itu aku ke Magelang buat ngurus. Abis udah turun suratnya, langsung aku kasih ke sini. Kira-kira berapa minggu ya dikasih kabar itu, 2 mingguan kalau nggak salah, baru ada kabar suruh masuk buat magang. Itu dari Mbak Farah. Untuk Mbak Agustin sendiri, gimana bisa PKL di Dinas Kominfo? Kurang lebih sama kayak Farah. Jadi awalnya itu emang rencana magang di semester 6 ini kan. Terus tadinya mau magang di Purwokerto, tapi karena di sana zona merah, jadi jarang instansi yang buka lowongan magang. Terus dapat info dari temennya ibu kalau katanya di Dinkominfo Purworejo ini ada magang. Terus akhirnya masukin lowongan. Waktu itu aku ketemu langsung sama Pak Widodo. Pak Widodo ya. Terus 3 hari setelahnya langsung dikasih surat balasan untuk tanggal 1 Februari diizinkan mulai magang. Mbak Agustin, kan banyak ya dinas-dinas yang ada di Kabupaten Purworejo. Kenapa kok Mbak sendiri itu bisa memilih untuk di Dinas Kominfo? Apakah ada yang menarik di Dinas Kominfo atau bagaimana? Jadi utamanya sih karena kebetulan pas ada lowongan untuk magang ya. Dan alhamdulillahnya ini tuh sesuai dengan prodi yang apa yang aku ambil gitu loh. Aku ambil prodi ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ya? Iya, jadi harapannya apa yang aku dapetin selama kuliah bisa aku praktekin di sini gitu. Oh, oke. Jadi bisa mempraktekkan apa yang kamu dapat di kuliah terus dipraktekkan di sini gitu. Iya. Mbak Agustin sudah, sekarang Mbak Farah. Kenapa kok memilih Dinas Kominfo untuk sebagai tempat Mbak PKL? Alasannya nggak beda jauh sama Mbak Agustin, karena saya ingin menerapkan apa yang saya sudah pelajari di kampus, terus diaplikasikan ke tempat magang ini buat besok kerja gitu. Oh, untuk besok kerja ya. Iya. Jadi
intinya magang ini untuk mencari pengalaman bagaimana sih dunia kerja yang sebenarnya ya sebelum Mbak apa adik ini ya? Adik nggak Adik aja ya, oke. Iya. Untuk adik-adik ini sebelum masuk ke dunia kerja yang sebenarnya. Kan udah PKL 1 bulan ya? Iya. Kurang lebih 1 bulan lebih. Bagaimana nih ekspektasinya setelah PKL di Dinas Kominfo? Yang jelas ternyata sesuai dengan ekspektasi banget ya. Sesuai ya? Iya, apa yang udah aku dapetin di kampus bisa aku aplikasiin di sini, dan bahkan aku bisa dapat banyak ilmu baru, pengalaman baru, dan tentunya juga teman-teman baru. Yang baru ya. Farah, kan kamu itu udah PKL 1 bulan ya? Terus besok juga udah selesai. Gimana nih? Menurut ekspektasimu tentang Dinas Kominfo, apakah bagus atau gimana? Sesuai ekspektasi sih, soalnya aku masuk di jurnalistik dan aku masuk di Kominfo juga sesuai dengan penjurusan. Terus di sini juga diajarin ilmu lainnya kayak ngedit video, terus desain, dan yang di kampus tuh belum diajarin gitu. Oh, jadi ada beberapa pelajaran yang belum diajarkan di kampus, ternyata kamu udah dapet di sini Iya. dulu ya. Selama kamu PKL di Dinas Kominfo, ini apakah kamu merasakan PKL-nya itu padat, jadwal-jadwalnya, atau ya biasa-biasa aja, standar, atau malah, apaan sih di Kominfo kok malah aku nggak dapat apa-apa gitu, apa slow banget gitu? Kalau jadwalnya itu random sih biasanya. Random ya? Kadang padat, kadang juga slow banget gitu. Jadi kadang ada yang pas jadwalnya banyak, ya Iya. banyak, pas nggak ada ya nggak ada gitu Iya ya? gitu. Jadi capeknya itu ada capek cuma ya nggak ngapa-ngapain, ada capek ya kita liputan atau syuting gitu. Kalau untuk Agustin sendiri gimana nih? Apakah biasa saja atau padat banget sampai nggak bisa napas gitu? Iya, jadi untuk kegiatannya itu sebenarnya standar ya. Standar ya? Ada momen kadang kita jadwal padat sampai bikin nggak bisa nafas. Sampai nggak bisa nafas ya? Ini dalam artian positif ya, maksudnya kita dipadatkan dengan jadwal-jadwal itu yang emang ya itu menunjang kita untuk di dunia pekerjaan nantinya gitu, kayak liputan sehari bisa sampai 3 Sampai 3. gitu ya. Terus deadline-nya juga kan cepat kalau berita. Terus tapi kadang juga ada hari dimana kita slow, kadang nggak ada liputan, cuma sekedar mungkin rapat gitu-gitu aja sih. Nah, dengan kegiatan seperti itu apakah sama nggak sama ekspektasi yang kalian pikirkan gitu? Untuk Farah sendiri gimana? Apa memang berpikiran kalau oh iya aku PKL di Kominfo pasti jadwal aku padat atau gimana? Sesuai ekspektasi atau enggak? Kalau aku sih ekspektasiku dulu itu pasti tiap kalau magang tuh pulangnya malam. Oh, ekspektasinya malah pulang malam ya? Iya. Banyak kerjaan pulang malam. Iya. Tapi kalau di Dinas Kominfo sendiri gimana? Sampai Ya. pulang malam kah atau malah ada nggak kegiatan malam gitu baru kamu datang? Kalau pulang malam sih enggak, tapi pulang sore iya. Pulang sore ya? Iya. Terus kalau kegiatan malam sih kalau aku magang baru 2 kali ini sih. 2 kali? Iya. Yang Kominfo Gustu Radio sama Gending Gizi? Gending Setulegi. Oh, ini satu lagi sama Gusto Radio. Kalau Agustin ini gimana? Ekspektasinya sama nggak? Kurang lebih hampir sama sih Sama. ya, karena kan awalnya sih aku mikir kalau dengar cerita dari kakak tingkat gitu di kampus, kalau magang tuh nggak terlalu padat lah gitu. Kadang karena kan kadang biasanya atasan tuh ngasih tugas kayak nggak enak gitu kan, mungkin karena kita magang. Tapi ternyata di Kominfo tuh kita magang ya selayaknya kita sebagai seorang yang kerja gitu loh. Jadi kita benar-benar belajar gitu. Jadi ya oke lah. Oke. Tapi tetep pernah sampai pulang malam atau ya paling sore, nanti malam datang lagi gitu? Iya, paling sore pulang, nanti malam datang lagi buat ada acara kayak Gending Setulegi gitu. Oh ya, sama Gusto Iya, Radio ya? iya. Ini kan sudah magang selama 1 bulan lebih ya? Ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang berkesan gitu loh? Gimana? Pastinya ada ya. Jadi waktu ini kan lagi momen perpindahan bupati ya. Oh iya, pemilihan habis bupati. pelantikan itu ya? Iya, jadi kemarin sempat ikut waktu serah terima jabatan bupati ke PLH, terus dari pelantikan dari serah terima
PLH ke Bupati. Bupati, ya. Itu dua-duanya ikut kan. Terus di sana tuh kita ngeliput dan di sana banyak ketemu sama wartawan-wartawan yang tentunya udah senior. Jadi kita benar-benar ngerasain atmosfernya jadi seorang wartawan gitu. Itu pengalaman yang berkesan banget sih. Jadi pengalamannya itu bisa terjun langsung gitu ya? Iya. Dan wow, menikmati sekali berarti. Iya, Oke. pastinya. Untuk Farah gimana? Ada nggak ini pengalaman yang berkesan selama magang di Dinas Kominfo? Ngerasain pengalaman berkesan itu pas kemarin aku sama ada itu satu anak namanya Mbak Ayu ikut ke Bagelen, Ke Bagelen? Pak Piajen. Baru ngerasain sih maksudnya syuting sampai sore itu gimana, capeknya gimana, itu menurut saya berkesan sih, soalnya dapat ilmunya terus ngelihat caranya orang syuting tuh gimana, terus ngeset kameranya juga gimana gitu. Oke, berarti dari keduanya adalah ya pengalaman-pengalaman yang berkesan sekali. Farah, Ya Mas? kan kamu udah PKL hampir 1 bulan ya? Udah 1 bulan lebih. Hasil kamu magang ini ada nggak ilmu-ilmu yang belum pernah kamu dapat di kampus, terus di sini tuh kamu peroleh? Alhamdulillahnya itu dapat di sini tuh. Yang di kampus itu kan belum diajarin cara ngedit video. Diajarin ngedit video itu semester 8 kalau nggak salah, kalau nggak semester 7 itu baru diajarin. Dan sedangkan aku magang itu udah dapat duluan gitu. Oke. Untuk magang ya? Iya, untuk Sebelumnya magang kamu magang ini semester berapa sekarang? semester 5. Oh, semester 5. Berarti masih 2 Sekarang bulan semester lagi. 6. Oh, sekarang semester 6. Berarti semester 7 ya? Ini semester Yang 6. itunya? Iya, semester Oh, 7. semester 7 materinya. Jadi di PKL malah udah di magang udah dapat Dapat ilmunya. duluan, iya. Oke. Untuk Agustin ada nggak? Ada banyak banget sih. Ada. Untuk editing video atau desain poster, pamflet, terus yang yang menurut aku baru banget itu kayak tentang ngoperasiin kamera, apalagi kamera yang besar, karena selama ini kan biasanya pegang kamera kecil itu pun masih kagok kan. Terus di sini dilatih buat gimana ngoperasiin kamera besar. Jadi ya itu penting banget sih. Jadi udah ada pengalaman ya untuk mengoperasikan kamera intinya. Selama magang di Dinas Kominfo, ada nggak pesan dari pegawai yang ada di dinas ya, yang mengena sehingga kamu terngiang-ngiang gitu? Ada sih. Jadi waktu itu kita pernah rapat. Terus waktu itu yang mimpin rapat itu Pak Aan selaku Kepala Dinas Dinkominfo sendiri. Beliau bilang kalau apa yang kita dapetin di bangku kuliah itu belum seberapa. Itu belum tentu kita butuhkan untuk kedepannya, tapi apa yang kita dapatkan di dunia nyata itu pasti akan berfungsi untuk kedepannya gitu. Oke, seperti itu ya untuk Mbak Agustin. Kalau Mbak Farah sendiri bagaimana? Ada nggak pesan yang mengena nih? Oh, ini pesannya kena banget di aku gitu. Mbak Sariki pernah itu ngasih kiat-kiat VO. Oh, seperti apa itu kiat-kiat VO-nya itu? Kiat-kiat VO-nya itu kan dulu aku pernah tuh satu kali tuh VO gitu, voice over. Suaraku tuh kayak orang kayak baca undang-undang gitu. Oh, ya baca undang-undang ya? Ya, terus dikasih tahu caranya tuh ngomong masnya tuh ngomong antar kayak teman gitu, bisa bikin orang yang kamu bicara ajak ngobrol itu paham dengan omongan kamu gitu. Oh, jadi intinya Dengan santai gitu. Oh, berarti kamu lebih diminta untuk belajar lagi bagaimana cara menyampaikan informasi kepada masyarakat lebih enak lagi gitu ya. Agustin, kamu kan udah magang di sini. Ada nggak pesan untuk teman-teman nih ya, yang di luar sana yang kemungkinan pengen magang di sini? Ada nggak pesan-pesannya seperti apa? Pastinya ketika kalian diberi kesempatan untuk magang di sini, kalian harus bisa manfaatkan waktu itu sebaik mungkin, karena praktis make perfect. Jadi percuma kalian punya segudang ilmu, segudang teori, tapi kalian nggak praktekin itu sama aja bohong. Gitu sih. Oh, berarti ingat, praktis make perfect. Oke. Farah sendiri bagaimana? Kalau misal kamu udah magang di Dinkominfo,
nggak harus di Dinkominfo sih, di semua tempat. Apa ya, bukan kalau aku sih lebih ke pergunakan waktu sebaik mungkin. Maksudnya kalau ada ilmu apa, maksudnya ada kegiatan apa kamu ikut gitu, biar nambah apa, Pengalaman ya? biar nambah pengalaman, biar nambah wawasan juga. Terus nggak cuma wawasan atau apa, kamu tuh bisa kenal sama banyak orang Menambah relasi gitu menambah ya? relasi, kenal orang baru gitu. Terima kasih buat Mbak Agustin dan Farah sudah mau mampir di BTS. Semoga pengalamannya di Dinas Kominfo bisa menginspirasi teman-teman yang mau PKL di Dinas Kominfo. Dan saksikan BTS berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.